Menurut kalian, apa sih itu kepemimpinan? Menurut saya, kepemimpinan adalah kumpulan kecakapan atau skills yang sebaiknya dimiliki seseorang untuk bisa memimpin secara efektif. Dan kepemimpinan bisa juga merujuk pada pengertian gaya yang dimiliki seseorang dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin. Kepemimpinan, kalau menurut saya pribadi, kepemimpinan adalah suatu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi pada dasarnya dapat dipelajari oleh semua orang, dan di dalam kepemimpinan inilah seorang pemimpin dapat mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Menurut saya, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pimpinan organisasi atau perusahaan tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja lainnya untuk mencapai tujuan suatu organisasi maupun perusahaan. Menurut saya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan supaya berjalan dengan baik. Dan juga mempunyai peran yang penting di mana dia bisa menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut saya, kepemimpinan itu merupakan kepribadian yang memiliki dampak baik dan seni dan menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi dan menjadi suatu faktor penentu keberhasilan dalam organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan kepemimpinan bertujuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan, sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Menurut saya, kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi ataupun memotivasi orang tersebut dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin juga harus dapat memberikan pengarahan terhadap tim, organisasi, atau kelompoknya dalam memantau sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Apa nih yang kalian ketahui tentang krisis identitas? Krisis identitas. Menurut saya, krisis identitas merupakan peristiwa perkembangan yang melibatkan seseorang mempertanyakan diri sendiri atau keberadaan mereka di dunia, mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan identitas dirinya, seperti kepercayaan, tujuan hidup, pengalaman, dan perasaan. Pertanyaannya menarik banget. Oke. Kalau krisis identitas menurut saya sendiri itu adalah suatu fase yang dialami oleh seseorang yang baru saja mengalami perubahan besar atau perubahan kecil juga bisa jadi di dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami kebingungan terhadap identitas atau nilai-nilai yang selama ini ia pegang di dalam hidupnya. Menurut saya, krisis identitas adalah fase di mana seseorang itu mempunyai kejadian atau hal-hal yang menimpa dia sehingga dia mempertanyakan kembali tujuan atau nilai-nilai yang ada pada dirinya sendiri. Krisis identitas merupakan fenomena yang dapat terjadi pada kehidupan seseorang ketika seseorang memasuki lingkungan baru seperti tempat kerja yang memiliki nilai-nilai pandangan berbeda dengan yang ia pegang. Ia akan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut atau mempertanyakan nilai yang ia pegang. Menurut saya, krisis identitas merupakan suatu ketidakmampuan ataupun kesulitan seseorang dalam menentukan siapa dirinya dan status ataupun hal penting yang perlu dibanggakan dalam dirinya. Dan menurut saya, krisis identitas ini memiliki dampak buruk, yaitu seseorang jadi sulit untuk menemukan siapa jati dirinya. Dan biasanya orang yang sulit untuk menemukan jati dirinya akan kesulitan juga dalam menentukan arah hidupnya dan juga mengungkapkan diri dia mengalami kesulitan. Gitu sih menurut saya.
Yang saya ketahui mengenai krisis identitas adalah kondisi ketika seseorang kerap mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan identitas dirinya, seperti kepercayaan, nilai hidup, tujuan, pengalaman, dan perasaan. Krisis identitas dapat dialami oleh semua orang, tapi lebih sering terjadi pada remaja yang masih mencari jati dirinya. Nah, menurut kalian nih, ada nggak hubungan antara krisis identitas dan Menurut saya, krisis identitas dan kepemimpinan jelas ada hubungannya. Bagaimana bisa jika seorang pemimpin tidak memiliki jati diri atau keteguhan dalam memimpin? Ada sih, ada. Menurut saya secara nggak langsung ada hubungannya. Ada, karena seorang pemimpin harus mengenali jati diri mereka sendiri. Menurut saya, krisis identitas dan kepemimpinan memiliki korelasi yang sangat kuat karena setiap pemimpin pasti akan ada di fase menanyakan kepada dirinya apakah ia pantas menjadi pemimpin. Menurut saya pasti ada hubungannya, karena seorang pemimpin seharusnya sudah mengetahui siapa dirinya dan apa tujuannya terlebih dahulu. Dan seorang pemimpin seharusnya harus bisa memperbaiki dirinya terlebih dahulu sebelum ia mengkritik ataupun memperbaiki orang lain dalam timnya. Menurut saya, krisis identitas dan kepemimpinan memiliki korelasi yang sangat kuat. Karena setiap pemimpin pasti akan ada di fase menanyakan kepada dirinya apakah ia pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu, menurut kalian, karakter apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dan harus bisa merencanakan segala sesuatu secara matang. Dia juga selalu harus memiliki rencana cadangan sehingga ketika rencana sebelumnya gagal dan punya solusi untuk mengatasinya. Yang paling penting, pemimpin harus jujur dan adil karena sebagai pemimpin harus bisa memiliki sikap yang terbuka dalam setiap kondisi yang dialami. Dengan begitu, kita mendapatkan setiap pendapat yang mungkin bisa membantu kita keluar dari situasi yang dialami. Yang pertama itu, karakter yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin pastinya cerdas. Cerdas itu kan nggak selalu tentang nilai akademik, tetapi bagaimana dia cerdas dan pintar dalam menyusun suatu rencana agar rencana itu bisa lebih terarah dan tepat sasaran. Terus yang kedua, yang pastinya dia harus matang secara emosi dan mental. Karena seorang pemimpin pastinya kan ketemu sama banyak orang yang punya kepribadian, karakter, dan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi alangkah baiknya seorang pemimpin itu harus dewasa, harus matang secara mental dan emosi, karena pastinya itu bakal membantu banget dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang bisa ada, yang bisa muncul dalam komunitas atau kelompok yang dia pimpin. Yang ketiga, bermotivasi. Nah, bermotivasi ini itu paling standar banget sih dari karakter seorang pemimpin, karena pemimpin itu kan istilahnya seseorang yang bakal bareng-bareng dengan bawahan-bawahannya untuk menarik, memikul suatu tujuan gitu ya. Jadi harus bermotivasi, karena ketika dia bermotivasi dia akan lebih mudah untuk mendorong, mempengaruhi orang lain untuk bisa bergabung bersama-sama dia, memikul beban yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Terus yang terakhir, ya ini yang berkaitan dengan jiwa, dia harus punya empati, karena seorang pemimpin tanpa empati itu kalau menurut saya dia bakal kurang bijaksana untuk mengambil keputusan-keputusan dalam kelompok komunitas yang dia pimpin. Menurut saya pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa mengkomunikasikan diri mereka dengan yang baik, serta mempunyai visi atau tujuan ke depan sehingga bisa dikomunikasikan dengan jelas terhadap organisasi atau tim mereka. Seorang pemimpin harus mempunyai empati yang tinggi sehingga saran atau kebutuhan yang dimiliki oleh tim mereka atau karyawan mereka dapat diserap oleh baik oleh pemimpin mereka, serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi
terhadap dirinya maupun tim yang berada di naungan mereka sehingga mereka berkembang lebih baik. Dan terakhir adalah rasa syukur yang tinggi terhadap apa yang dia miliki sehingga dapat menularkan energi positif terhadap tim atau anggota organisasi yang mereka punya. Sebagai pemimpin, sikap adil sangatlah dibutuhkan dalam kepemimpinan. Karakter pemimpin yang adil membuat setiap para karyawan Anda merasa akan keadilan yang Anda miliki terhadap mereka. Jangan sampai ada kecemburuan sosial antar karyawan yang dapat menyebabkan ketidaklancaran bisnis yang sedang Anda jalani. Karakter pemimpin yang menurut saya penting adalah kejujuran, optimisme, kepercayaan diri, integritas, dan dorongan. Mengapa hal ini penting? Karena menurut saya seorang leader harus memiliki karakter yang lebih menonjol untuk membedakan mana leader dan anggotanya. Dan di sini mengapa juga penting? Karena karakter pemimpin menentukan keberhasilan tim atau organisasi tersebut. Karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut saya itu ada 3. Pertama itu kesadaran diri. Para pemimpin hebat memahami dengan baik kondisi emosional dalam dirinya. Mereka mengetahui dengan baik kekurangan dan kelebihannya. Kedua, komunikasi yang jelas. Para pemimpin hebat memiliki kemampuan menyuarakan ide dan arahannya tanpa menyisakan keraguan. Yang terakhir, ketiga, mampu memotivasi. Para pemimpin hebat tidak memimpin dan memerintah orang lain, namun menginspirasi pengikutnya untuk bertindak serta membantu dan kerjasama. Terus, apakah kalian sudah sesuai untuk menjadi seorang pemimpin? Apakah saya layak menjadi seorang pemimpin? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak, karena masih banyak hal yang harus dipelajari dari kepemimpinan. Tapi jika saya dipercayakan menjadi seorang pemimpin, saya akan try my best lah. Karena dari pengalaman saat sekolah dulu saya sering menjadi seorang pemimpin, dan insya Allah. Waduh, kalau berdasarkan karakter-karakter yang saya sebutkan barusan, mungkin 40% belum. 60%-nya sisanya udah bisa sebenarnya, cuman harus perlu dipoles lagi dan harus lebih banyak belajar lagi. Untuk menjadi seorang pemimpin, saya rasa saya mempunyai kapabilitas sebagai pemimpin, tapi juga karena saya masih mahasiswa, saya butuh belajar banyak hal untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan juga menurut saya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita bisa memulai menjadi bawahan dari seorang pemimpin sehingga kita bisa belajar dari pemimpin dan juga bisa merasakan menjadi karyawan atau sebuah tim. Jadi sehingga kita menjadi pemimpin, kita bisa memahami mereka lebih baik dan juga mengetahui cara berkomunikasi yang lebih tepat untuk mereka. Menurut saya belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Dikarenakan saya masih memerlukan ilmu dan pengetahuan yang perlu saya kembangkan lagi. Menurut saya siap menjadi pemimpin dan saya akan mendorong diri saya untuk memberikan yang terbaik dan berkontribusi baik dalam organisasi ataupun kelompok saya. Menjadi seorang pemimpin adalah hal yang sangat menyenangkan bagi saya. Karena jika saya sudah menjadi seorang pemimpin, maka disitulah saya sudah mencapai kesuksesan. Namun di balik itu semua, menjadi seorang pemimpin sangatlah berat. Pemimpin harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan dan perbuatannya kepada anggota maupun kepada Tuhan. Menurut saya, mungkin saya belum cocok untuk menjadi seorang pemimpin karena saya belum memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi, gimana menurut kalian cara mengatasi krisis identitas? Yang pertama, mengetahui keyakinan dan minat. Ketika kita mempertanyakan, akan sangat membantu untuk melihat ke dalam dan memikirkan hal-hal yang disukai. Yang kedua adalah mempertimbangkan tujuan kita. Dan yang terpenting, meminta dukungan. Memiliki teman dan keluarga untuk bersandar akan sangat membantu. Dukungan sosial yang kuat adalah bagian penting dari kesejahteraan mental dan juga dapat menjadi cara untuk mendapatkan umpan balik dan dorongan yang kita butuhkan untuk merasa nyaman dengan identitas kita. Mungkin itu kan lebih berhubungan dengan diri sendiri ya. Jadi yang pertama itu pasti kita harus berusaha untuk memahami diri sendiri terlebih dahulu.
jujurlah untuk semua perasaan yang sedang bergejolak di dalam diri kita. Kayak kalau di saat itu kita emang lagi sedih berat parah, kita harus akuin itu. Jangan selalu bersembunyi di balik saya bisa, saya kuat. Kadang kita harus berani untuk mengaku. Terus yang kedua, harus berani untuk menentukan kembali nih nilai-nilai mana yang bisa kita pertahankan atau nilai-nilai mana yang bisa kita tambahin untuk kita bisa kembali punya motivasi, punya kekuatan, dan mana nilai-nilai yang harus segera kita buang, kita seleksi. Ya kan, kelebihan dan kekurangan yang kamu punya, juga hal-hal yang menjadi ciri khas kamu di mata orang lain juga bisa menjadi acuan. Hal ini dapat membantu tujuan ke depannya. Mengetahui kekurangan diri juga sangat diperlukan agar bisa menjadi evaluasi sehingga bisa menentukan sikap saat terjadi suatu masalah. Menurut saya, menemukan rencana atau passion hidup juga merupakan salah satu cara agar yang ampuh untuk menghadapi krisis identitas. Pasalnya, hal ini akan membantu melihat dan mengenal dirimu sendiri dengan lebih baik. Dengan begitu, kamu juga akan lebih mudah untuk menemukan tujuan hidupmu. Walaupun krisis identitas sedikit membuat stres, namun krisis identitas memiliki tujuan untuk kita lebih mengenal siapa diri kita dan juga kita dapat berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan seseorang yang mengalami krisis identitas dapat diatasi dengan cara kita lebih menggali diri kita lebih dalam lagi supaya kita dapat menemukan jati diri kita. Kita juga bisa nih kita melakukan atau memikirkan hal-hal apa saja yang dapat membuat kita bahagia. Dan di sini kita juga dapat memvisualisasikan diri kita di masa depan untuk kita dapat menemukan passion dalam diri kita, dan juga kita dapat meminta bantuan dari teman ataupun orang tercinta kita untuk menyemangati ataupun mendorong kita. Semangat! Orang yang mengalami masalah identitas dapat menemukan dukungan dalam terapi. Selama terapi, seseorang dapat mengklarifikasi nilai-nilai mereka, mendiskusikan sejarah mereka, mengklaim kembali dan mengembalikan identitas baru, dan menerima dukungan untuk kecemasan dan stres yang terkadang menyertai krisis identitas. Krisis identitas bukanlah diagnosis kesehatan mental dan tidak memerlukan pengobatan. Namun beberapa orang mungkin membangun kondisi kesehatan mental setelah menemukan bahwa krisis identitas mereka mengintensifikasikan kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih ya teman-teman udah jawabin pertanyaannya. Bye-bye. Oke, terima kasih juga. Thank you very much and goodbye. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, sayang banget selesai. Terima kasih ya.
Terima kasih, dadah. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam kelompok 4. kelompok 4.